Tanya di Cianjur. Oh iya nih, masalah apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Kiki. Ini teman saya Freddy Kusuma. Itu Bayu Adamandira. Nah teman-teman, di video kali ini kita bakalan membahas materi yang telah dosen kita sampaikan. Maksudnya diberikan kepada kita, gitu. Yaitu materinya itu tentang komunikasi interpersonal di era digital, teman-teman. Nah mungkin nanti akan lebih kompleks dibahas oleh teman-teman saya ini. Cuman di sini saya akan membahas dasar dari mungkin dari pengertiannya aja gitu. Nah sebenarnya apa sih komunikasi interpersonal itu, teman-teman? Jadi komunikasi interpersonal itu komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, bisa itu 3, 4, 5 terserah, pokoknya lebih dari 2 orang, dan biasanya konteksnya itu tidak formal atau menjadi non formal gitu. Ya kayak misalkan kita ngobrol sama teman seperti itu. Nah, apa itu era digital? Era digital itu adalah zaman dimana ketika berkomunikasi jadi biasa-biasa saja lancar gitu kan, tetapi bisa mendekatkan yang jauh. Jadi walaupun lokasi kita jauh berbeda, misalkan beberapa puluh kilometer atau kilometer, akan tetapi komunikasi kita lancar karena adanya digital media gitu kan, teman-teman. Mungkin di sini saya mau nanya nih Bang Fred ya, sebenarnya komunikasi interpersonal di era digital itu penting nggak sih, Fred? Oh, sangat penting sekali ya. Kenapa? Karena saat ini komunikasi interpersonal ini merupakan hal utama di era komunikasi digital. Seperti yang kalian tahu ya, pada saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 di seluruh dunia, sehingga kita dibatasi untuk bertatap muka atau bertemu secara langsung gitu. Jadi komunikasi interpersonal dalam era digital ini sangatlah penting, terutamanya di wilayah Cianjur. Ngomong-ngomong soal Cianjur, pertamanya kan Cianjur terkenal kan gara-gara talco kan. Maksudnya Cianjur tuh terkenal talco lah. Nah, saya nggak mau bahas ke situ dulu. Saya mau bahas di dunia pendidikannya aja, terutama di SMA nih. Di SMA itu kan masa-masa, let's say di masa-masa krisisnya remaja, mau kemana itu kan dari SMA ya. Jadi itu hal yang penting banget gitu. Mungkin bagi sebagian siswa SMA tuh nggak semuanya bisa mau kuliah gitu, bisa masuk kuliah, ada kendala lain-lain lah, kendala biaya dan lain-lain. Nah di dunia pendidikan ini kan, SMA itu semacam apa ya, masa krisisnya remaja untuk diarahkan kemana tuh kan di masa SMA ya. Nah jadi kan harus maksimal, semaksimal mungkin gitu pembelajarannya agar dia bisa mengejar prestasi yang dia inginkan. Ada solusinya sebenarnya dari pandemi menghasilkan PSBB gitu, menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menuntut siswa untuk tidak bertatapan secara tidak langsung. Nah salah satunya kan melewati daring. Daring itu melewati beberapa platform kita sebut yang kita banyak yang populer, tapi ini yang lebih populer tuh ada Zoom sama Google Meet. Tapi yang berubah media itu banyak banget ya teman-teman, kayak misalkan media sosial media gitu, ya aplikasi yang untuk membuat belajar mudah gitu, seperti Zoom yang tadi, Zoom, Google Meet, Edmodo gitu kan. Cuman yang fokus di sini tuh kayak aplikasi tatap muka yang emang dikhususkan untuk ngobrol secara interpersonal, jadi secara langsung gitu, kayak Zoom dan kayak Meet kan. Nah si siswa atau guru pun bisa memberikan hasil yang maksimal. Guru dan murid itu sama-sama memberikan energinya supaya mereka sama-sama maksimal gitu. Contohnya guru memberikan pembelajaran,
melewati Google Meet misalkan, itu kan maksimal ya masuk ke apa ya, ke siswanya tuh maksimal lah intinya. Soalnya kan itu kayak tatap muka langsung, tapi beda jaraknya beda. Iya jaraknya benar. jauh. Kan untuk meminimalisir pertemuan, jadi seperti itu gitu. Kita nggak bisa tatap langsung. Nah, siswa pun, bukan guru aja nih, siswa pun bisa memaksimalkan apa yang ia dapat. Siswa pun bisa berdiskusi, dan misalkan kalau ada tugas kerja kelompok, siswa yang misalkan tidak memungkinkan untuk bertemu satu sama lain, mereka pun memakai platform yang sama. Disitulah terjadinya sharing. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti, dia ditanyanya di situ. Banyak sekali keunggulan yang didapat dari platform-platform tersebut yang memudahkan mobilitas di pandemi ini, terutama di masa ini kan sering banget PSBB ya. Bukan sering banget sih, udah lama PSBB. Udah lama kan, tapi kadang dicabut kadang enggak kan. Itulah yang namanya tidak kompeten. Ya begitulah. Misalkan kerja kelompok tuh bisa apa, bukan kerja kelompok, misalkan ada satu kelompok dari siswa itu yang ingin presentasi ke gurunya, dia bisa presentasi lewat platform tersebut. Nah, memungkinkan guru untuk menilai peserta didik itu secara maksimal juga gitu. Jadi memberikan benefit yang sekaligus meminimalisir pertemuan. Ya, pokoknya ada sisi positif dan negatifnya. Ya, pasti. Mungkin sisi negatifnya boring di rumah aja gitu, kayak misalkan Pasti boring. belajar terusan pakai Gmail kan itu bisa merusak mata. Ya. Terusan pakai handphone kan terus lihat apa namanya, elektronik kayak HP terus-terusan ngeliat kan kita bakal pusing gitu. Itu sisi negatifnya. Ya pasti boring sih gitu kan. Nah, dari misalkan dari Pak mungkin berpikirannya sama kayak saya ya, siswa mereka lebih prefer untuk bertatap muka online gitu daripada dikasih tugas yang terus-terusan kan. Itu pengalaman yang dia kasih ke saya begitu dari adik kelas saya itu. Oh, jadi mungkin contohnya itu kayak tadi kelompok ya, mungkin ya menurut Bang Fred itu penting gitu. Dan contohnya yang dikasih oleh Bang itu, jadi komunikasi interpersonal yang ada di sebuah kelompok ketika guru memberikan sebuah tugas kepada muridnya. Jadi si murid itu mengerjakan tugas itu secara berkelompok dikarenakan tidak bisa tatap muka. Jadi murid itu melakukan jalan keluarnya dengan cara menggunakan media yang dimana bisa tatap muka tapi beda jarak, jadi jaraknya jauh. Seperti itu kan di sana juga pasti ada yang namanya komunikasi interpersonal, kayak ngobrol sama teman gimana lah gitu, ngasih tahu kayak gimana lah, ada ya pokoknya ada timbal balik di antara guru dengan muridnya, seperti itu mungkin ya Mbak ya. Mungkin Kiki tahu nih ya, siswa SMA tuh ada sekelas tuh ada berapa kan? Itu tuh bisa lebih dari 30 orang loh. Iya sih. Biasanya ada antara 35, 36. Iya, hebat kan? Jadi ya benar-benar meminimalisir pertemuan, tapi hasilnya tuh bisa maksimal gitu. Oke, mungkin teman-teman semuanya, jadi sebenarnya tadi dikatakan Bang Fred, komunikasi interpersonal di era media, di era digital itu penting banget. Ya itulah jalan keluarnya gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa tatap muka, ya era digital menjadi jalan kedua untuk kita mencari ilmu gitu teman-teman, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, atau obrolan yang kami obrolkan ini semoga bisa menjadi pencerahan maupun ilmu gitu kan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beres. Kalau belum lain beres.